Chief Executive Officer BPI Danantara Roslan Perkasa Roslani menyatakan sebanyak lebih dari 200 investor asing dan lokal tertarik pada proyek pengolahan sampah menjadi listrik atau waste to energy. Dan Roslan menyatakan saat ini Danantara masih menyeleksi investor yang hendak bergabung dalam proyek tersebut. Ia menargetkan proses seleksi bisa rampung pada November 2025. Roslan mengatakan Danantara akan melakukan bidding dengan investor dengan target bisa proses tender selesai pada tahun 2026. Adapun proyek yang dikelola Danantara dan kementerian lembaga ini bertujuan mengolah 1.000 ton sampah per hari menjadi listrik untuk 20.000 rumah tangga se-Indonesia. Sempat saya disampaikan 204 investor dari dalam maupun luar negeri, dan prosesnya ini itu untuk seleksinya, dan kita mengharapkan di bulan November pertengahan sudah mulai untuk proses biddingnya, dan kita nanti akan melakukan prosesnya kurang lebih sampai awal tahun depan lah ya, Tapi pada prinsipnya yang tadi sempat sampaikan sedikit bahwa sampah yang akan dipergunakan ini bukannya sampah yang baru, tapi ini juga sampah yang lama juga bisa diambil dengan teknologi yang baru ini. Bukan teknologi baru, tapi teknologi yang paling latest teknologi lah, yang dimana sudah dipakai di China, di Jepang, di Singapura, dan di negara-negara lainnya. Dan kami pun sudah berkeliling di banyak tempat untuk agar sampah-sampah yang dan sampah itu tidak perlu dipisah-pisah lagi, jadi semua sampah juga bisa diambil, dan harapannya kayak TPA nanti yang menjadi lebih bersih, misalnya kayak contoh nanti di Bantar Gebang kan ada 55 juta ton pada saat ini, nanti itu pun kita akan olah, jadi harapannya nanti itu juga lama-lama hilang, menurun dan lama-lama menjadi hilang. Dan tadi sudah disampaikan kan ya, jadi memang tugas kami ini kita mengundang investor, tapi kalaupun tidak ada investor yang masuk, kami tetap akan laksanakan program ini karena kan semua aturannya sudah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bicara Politik. Nah, tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik ya teman-teman, di mana CEO BPI Danantara Roslan Roslani mengklaim bahwa lebih dari 200 investor yang ikut dalam pembangkitan listrik dari tenaga sampah, yang dimana yang kita ketahui bahwa Jakarta menyadari potensi besar dari pengelolaan sampah sebagai sumber energi terbarukan. Sekitar 200 perusahaan baik domestik maupun internasional telah menyatakan minat dengan atau untuk berpartisipasi dalam program konversi sampah menjadi energi listrik di Indonesia. Saat ini mereka tengah mengikuti proses tender untuk mendapatkan kesempatan terlibat dalam proyek ambisius ini. Kami sebenarnya sudah memulai proses tender secara terbuka. Tercatat ada kurang lebih 200 perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang ikut serta, ungkap CEO BPI Danantara Roslan Roslani saat konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Roslan menjelaskan bahwa Danantara memiliki peran penting dalam menarik investor untuk bergabung dalam proyek pembangkit listrik tenaga sampah. Namun, apabila tidak ada investor yang tertarik untuk memenuhi syarat, Danantara tetap berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut demi mencapai target energi terbarukan nasional. Dalam proyek ini, akan ada 7 lokasi yang diproyeksikan untuk groundbreaking pada Maret 2026 nanti. Ketujuh lokasi tersebut adalah salah satunya Bali, Yogyakarta, Bogor, Tangerang, Semarang, Bekasi, dan Medan. Setiap proyek PSL akan berada di bawah naungan Danantara
yang juga akan menjadi pemegang saham utama guna memastikan keberlangsungan dan operasional yang tepat. Dan antara akan menjadi pemegang saham di semua proyek itu agar bisa memastikan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan benar, kata Rosan dengan optimisme terhadap masa depan energi terbarukan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menambahkan bahwa pembangunan pembangkit listrik dari sampah ini didukung oleh regulasi kuat melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 109 tahun 2025. Regulasi ini berfokus pada penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Sampah yang sebelumnya menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan, kini insya Allah akan berubah menjadi sumber energi listrik. Ini juga akan membuka lapangan kerja baru dan menjadi bagian dari solusi energi terbarukan kita, ujar Zulkifli Hasan. Program ini bukan hanya solusi bagi masalah penumpukan sampah perkotaan, namun juga merupakan langkah nyata menuju berkelanjutan lingkungan sekaligus penyediaan sumber energi bersih bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Proyek PSL tidak hanya menawarkan manfaat lingkungan, tetapi juga ekonomi. Dengan konversi sampah menjadi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, program ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru baik langsung maupun tidak langsung. Nah, industri pengelolaan sampah hingga distribusi energi nantinya akan memerlukan tenaga kerja tambahnya sehingga memberikan dorongan positif bagi perekonomian lokal. Selain itu, inisiatif ini juga menunjukkan langkah konkret Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab utama perubahan iklim global. Dalam jangka panjang, pembangkit listrik tenaga sampah dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam perjanjian internasional terkait perubahan iklim. Namun, seperti halnya setiap proyek besar lainnya, tantangan pasti ada, terutama dalam hal teknis dan implementasi kebijakan. Pengawasan ketat diperlukan agar proses pengolahan sampah hingga konversi menjadi listrik dapat dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak swasta sangat penting agar tujuan program ini tercapai dengan optimal. Rosan Ruslani menyatakan keyakinannya bahwa bekerja sama lintas sektor akan mempercepat realisasi proyek-proyek PLTSA di berbagai wilayah strategis Indonesia. Kami percaya bahwa dengan dukungan semua pihak, termasuk masyarakat, program ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Tutupnya penuh dengan harapan. Dengan demikian, proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik bukan hanya sekedar wacana, tetapi sudah memasuki tahap implementasi yang nyata melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya transformasi sektor energi nasional menuju penggunaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan serta ramah lingkungan. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa Indonesia juga
memiliki atau termasuk negara yang memiliki banyak sampah ya teman-teman, dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sampah menjadi sumber energi listrik itu sangat bagus, dan kami sebagai masyarakat Indonesia juga sangat setuju dalam hal tersebut, di mana salah satunya mengurangi dampak kebersihan lingkungan dan juga membuka lowongan kerja atau mengurangi pengangguran di Indonesia sebab adanya proyek tersebut. Nah, kita ketahui juga teman-teman bahwa sampah-sampah di Indonesia ini sangatlah banyak, dan maupun kota, daerah, maupun dalam kota maupun baik pun di berbagai daerah. Nah, ini dapat mencemari lingkungan dan juga mencangkup masalah kesehatan masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah mengambil tindakan untuk mengelola sampah menjadi tenaga listrik. Itulah sangat menarik, sangat bagus, dan itu jalan terbaik untuk mengurangi sampah di Indonesia dan juga untuk kebersihan lingkungan. Nah, untuk teman-teman juga jika memiliki pendapat dalam kasus tersebut atau dalam pengolahan sampah menjadi tenaga listrik, jangan lupa komen di kolom komentar. Sekian video kita kali ini. Salam NKRI harga mati.